Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Pratika, NIM 1120136 dari kelas HKID. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemikiran kalam, aliran Jabariyah dan Qadariyah. Menurut Harun Nasution, berbicara masalah aliran pemikiran dalam Islam berarti berbicara tentang ilmu kalam. Kalam secara harfiah berarti kata-kata. Kaum teolog Islam berdebat dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pemikirannya, sehingga teolog disebut sebagai mutakalim, yaitu ahli debat yang pintar mengolah kata. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan yang mendasar dan tidaklah digoyahkan, sehingga muncul perdebatan antara umat Islam. Di dalam materi ini ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang kemunculan Jabariyah. Yang kedua, latar belakang aliran Qadariyah. Dan yang ketiga, doktrin-doktrin aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Murji'ah. Yang pertama, latar belakang kemunculan Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara, yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafaz al-jabr yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabr atau dalam bentuk mubalah, itu artinya Allah maha memaksa. Selanjutnya, kata jabara setelah ditarik menjadi jabariyah memiliki arti suatu aliran. Lebih lanjut, Asy-Syahradzan menegaskan bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyadarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Secara istilah, Jabariyah berarti menyadarkan perbuatan manusia kepada Allah SWT. Jabariyah menurut mutakalim adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah SWT semata. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah SWT. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya atau kehendak Tuhan. Di sini, manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Kemunculan paham Jabariyah. Paham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Jad bin Dirham, tetapi yang menyebarkannya adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik dengan paham Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah, sesuai dengan namanya. Jahm bin Safwan terkenal padat berbicara dan berpitato, menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak sekali orang yang tertarik padanya. Yang kedua, latar belakang aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara, yang artinya memutuskan dan kemampuan dan memiliki kekuatan, sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat dan kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau pada Allah.
Menurut terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, Qadariyah merupakan nama suatu aliran yang memberikan suatu penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Sedangkan menurut Harun Nasution, kaum Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Akan tetapi, bukan berarti manusia terpaksa tunduk pada kodrat Allah. Kata qadar dipergunakan untuk menamakan orang yang mengakui qadar digunakan untuk kebaikan dan keburukan pada hakikatnya kepada Allah. Asal-usul aliran Qadariyah. Sekilas pemahaman Qadariyah ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping benar menurut logika, juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Akan tetapi, jika kita mendalami ajaran Al-Quran dan hadis secara komprehensif serta memperhatikan realitas kehidupan sehari-hari, maka akan tampak jelas bahwa paham Qadariyah yang tidak mempercayai adanya takdir adalah mengandung berbagai kelemahan dan telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah ada Mahbad al-Jauhani dan Ghailan al-Masyi. Yang keempat, doktrin-doktrin aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Doktrin-doktrin aliran Jabariyah ada 4. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jahm tentang keterpaksaan ini lebih terkenal dibanding dengan pendapatnya tentang surga dan neraka. Konsep iman, kalam Tuhan, meniadakan sifat Tuhan, dan melihat Tuhan di akhirat. Yang kedua, iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan konsep iman yang diajukan kaum Mu'tazilah. Kalam Tuhan. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk yang dibuat sebagai sesuatu yang baru atau hadis. Adapun fahamannya tentang melihat Tuhan, Jahm berpendapat bahwa Tuhan sekali-kali tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia di akhirat kelak. Yang keempat, surga dan neraka tidak kekal. Tentang keberadaannya surga dan neraka, setelah manusia mendapatkan balasan di dalamnya, akhirnya lenyaplah surga dan neraka itu. Dari pandangan ini nampaknya Jahm dengan tegas mengatakan bahwa surga dan neraka adalah suatu tempat yang tidak kekal. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin aliran Qadariyah. Dalam kitab Al-Minah, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin Qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab faham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah. Akibatnya, orang menamakan Qadariyah dengan Mu'tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghailan tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri melakukan atau menjauhi perbuatan atau kemampuan dan dayanya sendiri. Salah seorang pemuka Qadariyah yang lain, An-Nazam, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya
dan ia berkuasa atas segala perbuatannya. Doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak sendiri, baik perbuatan baik maupun jahat. Sesungguhnya tidak pantas manusia menerima siksaan atau tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuan dalam paham Qadariyah. Takdir itu adalah ketentuan Allah yang menciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya. Siksa azali, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran adalah sunatullah. Dengan pemahaman yang seperti ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyadarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai pijakan dalam doktrin Islam sendiri. Lanjut, doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Ajaran Murji'ah pada dasarnya bersumber pada gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun persoalan teologis. Di bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Itulah sebabnya kelompok Murji'ah dikenal sebagai The Queen's It's atau kelompok bungkam. Sikap ini akhirnya berimplikasi begitu jauh sehingga membuat Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Adapun di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul pada saat itu. Pada perkembangannya, berikutnya persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir, Al-Quran, dan eksatologi. Pengampuan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, hukum atas dosa, dan yang kafir di kalangan generasi awal Islam, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah, serta ketentuannya. Dalam doktrin-doktrin Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Ketiga, meletakkan kepentingannya iman daripada amal. 4. Memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah daftar pustaka dari PowerPoint kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.